Sunan Amangkurat IV adalah susuhunan Mataram ke-8 yang memerintah di Keraton Mataram yang berkedudukan di Kartosuro mulai tahun 1719 hingga 1729. Sunan Amangkurat IV disebut sebagai Sunan Jawi, yakni Bapak Trahwangsa Mataram, karena keturunannya di kemudian hari menjadi penguasa-penguasa dinasti Mataram. Dari perkawinan Sunan Amangkurat IV dengan garwo Patni Gusti Kanjeng Ratu Kencana, lahir Raden Mas Prabu Suyoso yang kelak bergelar Pakubuwono II, pendiri Kasunanan Mataram, Surakarta. Dari garwo Ampil Mas Ayu Tejowati, lahir Bendoro Raden Mas Sujana atau Pangeran Mangkubumi, pendiri Kesultanan Mataram, Yogyakarta. Dari garwo Ampil Mas Ayu Karo, lahir Pangeran Mangkunegoro, ayah dari Mangkunegoro I, pendiri Kadipaten Mangkunegaran. Ibunda Bendoro Raden Mas Sujana, yakni Mas Ayu Tejowati, bukanlah keturunan bangsawan, melainkan berasal dari kalangan rakyat jelata. Mungkin karena latar belakang ini membuat sejak kecil Bendoro Raden Mas Sujana gaul dengan rakyat biasa. Menginjak usia dewasa, Bendoro Raden Mas Sujana mendapat kalenggahan baru sebagai Lurah Sentono bergelar Pangeran Mangkubumi. Ia menjadi salah satu pangeran kerajaan Mataram yang disegani. Serat cebolek koleksi Keraton Yogyakarta menggambarkan sosok Pangeran Mangkubumi sedari kecil dikenal pribadi yang soleh, taat beribadah, cakap dalam olah keprajuritan dan senjata, mahir berkuda, serta gemar menyambangi penduduk di pelosok desa. Pangeran Mangkubumi menjalankan tugas dan mengabdi sepenuh hati dengan saudara tuanya Sunan Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi jugalah yang menjadi arsitek pembangunan Keraton Kasunanan Surakarta setelah pindah dari Kartosuro. Tugas-tugas penting kerajaan selalu diberikan kepada Pangeran Mangkubumi karena kecakapan dan kepiawaiannya menghadapi musuh-musuh kerajaan, termasuk meredam perlawanan Raden Mas Said dan Tumenggung Martapuro yang sangat merepotkan Sunan. Pangeran Mangkubumi itu adalah putra dari Sunan Amangkurat IV dari ibu Raden Ayu Tejowati. Nah, beliau adalah adik lain ibu dari Sunan Pakubuwono II. Nah, sejak remaja, Pangeran yang nama aslinya adalah Raden Mas Sujono itu memang tidak suka tinggal di istana. Nah, kemudian beliau sering mengembara, sering titilaku begitu di berbagai tempat, di berbagai lokasi. Pernah kemudian ikut petani, pernah kemudian ikut peternak kuda dan sebagainya di wilayah di Kartosuro, dan juga pernah menggembleng fisiknya itu menyelam di sungai PP atau kali PP yang ada di wilayah Kartosuro. Nah, itu untuk menggembleng itu. Nah, kemudian beliau juga banyak bacaan, baik bacaan serat, kitab, Arjuna Wiwoho dan sebagainya, dan dia juga dalam konteks Islam Al-Quran menjadi pegangan hidupnya. Nah, kemudian remaja beliau diangkat menjadi pangeran dan kemudian menggunakan nama Mangkubumi, dan sejak saat itu kemudian beliau menjadi salah satu tokoh penting yang ada di Keraton Kartosuro. Dan sebelum meninggal, Sunan Amangkurat IV berpesan kepada kakaknya, yaitu Sunan Pakubuwono II, jangan sekali-sekali membuat Pangeran Mangkubumi itu bersedih atau terluka.
luka hati, karena itu nanti menjadi pertanda awal kerajaan Mataram itu akan terpecah. Atas peran dan jasanya, Sunan Pakubuwono II menjanjikan memberikan tanah kerajaan di Sukowati sebanyak 6.000 cacah. Namun karena hasutan Patih Pringgoloyo dan juga cawe-cawe Gubernur VOC Pantai Utara Jawa Baron van Imhoff, jumlah ini disunat menjadi 1.500 cacah saja. Keretakan hubungan Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Sunan Pakubuwono II pun tak terelakkan lagi. Dengan berat hati, sekitar pertengahan tahun 1747, Pangeran Mangkubumi pun memilih keluar meninggalkan keraton dan mengkonsolidasi pasukan pendukung di Kadilangu. Kekuatan Pangeran Mangkubumi makin berlipat setelah berkoalisi dengan Raden Mas Said, Tumenggung Martapuro, dan bupati-bupati manca yang juga tidak sejalan dengan Sunan Pakubuwono II yang hubungannya semakin rapat dengan VOC. Menjadikan Sunan Pakubuwono II itu harus meminta bantuan kepada Belanda untuk memadamkan atau mengambil alih keraton itu kembali. Nah, tapi jasa dari VOC ini kemudian harus dibayar mahal, yaitu VOC meminta pesisir utara itu untuk dikelola. Nah, inilah yang kemudian salah satu hal yang kemudian menjadi semakin kuatnya pengaruh VOC. Nah, yang kedua adalah nanti ketika beberapa orang penting itu salah satunya adalah Raden Mas Said itu kemudian melakukan pemberontakan. Dan tidak ada yang berani atau tidak ada yang berhasil untuk menangkap Raden Mas Said. Nah, di situ kemudian dilakukan sayembara dan Pangeran Mangkubumi kemudian berhasil memadamkan pemberontakan yang ada di Sukowati itu. Perang pun kembali meletus hebat hingga 8 tahun lamanya, dengan wilayah perang meluas hingga Semarang, Salatiga, Grobogan, Blora, Pati, dan Jipang. VOC bahkan harus mendatangkan pasukan bala bantuan dari Batavia. Sepanjang 8 tahun berperang, baik kubu Pangeran Mangkubumi maupun kubu Sunan Pakubuwono II yang bersama VOC, kemenangan dan kekalahan silih berganti mengalami kedua belah pihak. Pada 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi beserta pengiring bertemu dengan Nicholas Harting di desa Giyanti. Kedua kubu sepakat menandatangani perjanjian. Isi perjanjian ada 9 poin. Di antaranya, Pangeran Mangkubumi mendapatkan sebagian wilayah Mataram dan berhak menyandang gelar Sultan Hamengkubuwono. Sementara sebagian wilayah lain tetap dikuasai Sunan Pakubuwono III. Sultan mendapatkan pembagian hasil sewa tanah pesisir utara Jawa. Opsi untuk melakukan rekonsiliasi itu menjadi opsi yang niscaya, sebuah keniscayaan. Dan ini kemudian ada sebuah pergantian gubernur dari Hohendorf itu ke Nicholas Harting, yang dia pandai bahasa Jawa dan dia juga mengerti mengenai orang Jawa. Nah, satu hal yang lain adalah hadirnya Tuan Sarip Besar yang diyakini itu berasal dari negeri Rom. Yang Tuan Sarip Besar inilah yang nanti menjadi negosiator yang mampu membujuk Pangeran Mangkubumi untuk mau melakukan rekonsiliasi. Usai perjanjian di Giyanti dan pertemuan di Jatisari, selanjutnya Pangeran Mangkubumi bergegas menuju Yogyakarta. Tepat sebulan setelahnya, 13 Maret 1755 atau Kamis Pon 29 Jumadil Awal tahun B 1680, Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I memproklamasikan Hadeging Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di Pesanggerahan Garjitowati.
Pesanggrahan Garjitowati merupakan pesanggrahan yang sudah ada sejak era sebelumnya. Di pesanggrahan inilah Sultan mendirikan bangunan keraton. Sultan Hamengkubuwono pertama beserta keluarga dan para pengikutnya pergi ke Bumi Mataram dan kemudian menetapkan lokasi yang akan dibangun keraton atau istana Yogyakarta. Dan lokasi itu berada di hutan Bingan atau hutan Pabingan, yang di dalamnya ada pesanggrahan Garjitowati. Nah, pesanggrahan Garjitowati ini dibangun oleh Sunan Amangkurat IV, ayah dari Pangeran Mangkubumi, dan kemudian disempurnakan oleh kakaknya Sunan Pakubuwono kedua. Nah, kenapa lokasi ini menjadi sangat penting? Karena di pesanggrahan Garjitowati yang di dekatnya situ, di sebelah situ ada Umbul Pacetokan. Itu di tempat inilah Sultan Hamengkubuwono pertama mendeklarasikan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi di perjanjian Giyanti itu Pangeran Mangkubumi melepaskan diri dari pengaruh Belanda, dan kemudian di Garjitowati ini kemudian memerdekakan diri dengan mendeklarasikan sebuah kekuatan politik baru yang bernama Nagari Ngayogyakarta. Dan di sini juga kemudian Sultan Hamengkubuwono pertama itu kemudian menunjuk para pembantunya yang kemudian nanti akan menjadi birokrasi dari Kesultanan Yogyakarta, sehingga kemudian peristiwa itu kemudian dikenal dengan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Letak geografis Keraton Yogyakarta sangat elok. Selain dibentengi sungai-sungai sebagai pencegah banjir dan pertahanan alami, mulai Sungai Opak, Gajah Wong, Code, Winongo, Bedog, dan Progo, di bagian utara terdapat Gunung Merapi. Sementara di sisi paling selatan membentang Laut Kidul. Sembari menunggu proses pembangunan selesai, Sultan beserta keluarga dan pengikut mesanggah di Keraton Ambar Ketawang yang berjarak 5 km sebelah barat Garjitowati. Sekitar setahun kemudian, tepatnya pada 7 Oktober 1756, Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan pengikut melakukan boyongan berpindah ke keraton baru yang selesai dibangun. Sebagaimana Keraton Surakarta, Sultan sendiri yang menjadi arsitek bangunan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Sultan membangun keraton berlandaskan nilai filosofi yang adiluhung. Situs Umbul Pacetokan, di mana di sini dulu terdapat pesanggrahan Garjitowati, tempat pertama kali Pangeran Mangkubumi atau yang kemudian bergelar sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama lenggah sinewoko dan mendeklarasikan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada 13 Maret 1755. Menjadi istimewa manakala situs-situs tersebut hingga saat ini masih kita bisa lihat jejak-jejaknya. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini adalah Gedong Ledok Sari, salah satu bangunan inti di dalam pesanggrahan kompleks Taman Sari. Di ujung utara, Sultan mendirikan Tugu Golong Gilik sebagai simbol manunggaling kawula lan Gusti. Di sisi barat alun-alun, Sultan mendirikan masjid, termasuk menanam pohon beringin kembar di tengahnya.
Sultan merancang keraton dikelilingi benteng dan juga Taman Sari yang kelak pembangunan keduanya diselesaikan di masa Sri Sultan Hamengkubuwono II. Di ujung selatan, Sultan membangun panggung Krapyak yang memiliki makna filosofi awal muasal bibit manusia. Di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan juga di dalam banyak narasi-narasi kebudayaan bahwa situs warisan budaya itu setidaknya harus mendapatkan 4 pendekatan, yakni perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Nah, sehingga kemudian dalam konteks sinau sejarah ini kita ingin melihat bagaimana peristiwa Hadeging Nagari itu mestinya menjadi pintu masuk untuk kita terus melakukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Tidak hanya dalam bangunan-bangunan yang sifatnya tangible, yang kelihatan secara fisik, tapi juga pelestarian, perlindungan, pemanfaatan untuk nilai-nilai yang sifatnya intangible. Apakah itu filosofi, apakah itu nilai, apakah itu spiritualitas, apakah itu juga kearifan-kearifan yang lain yang menjadi penting untuk mengawal peradaban Yogyakarta, bagian dari NKRI ini tetap lestari. Paniraja Keistimewaan adalah lembaga perencana berkaitan dengan menyiapkan bahan urusan keistimewaan, merencanakan dan juga mengendalikan urusan keistimewaan. Tentu perhatian terhadap situs cagar budaya yang ada di Yogyakarta menjadi titik konsentrasi dari Paniraja Keistimewaan. Akan tetapi kenyataan yang sekarang terjadi, tidak semua situs atau cagar budaya menjadi miliknya pemerintah daerah. Ada yang menjadi miliknya pemerintah pusat, ada pemerintah kabupaten kota, ada pemerintah kelurahan, bahkan dimiliki oleh perorangan. Sehingga di dalam rangka untuk memelihara dan juga mengembangkan dari situs yang ada di Yogyakarta yang merupakan sejarah masa lalu, tentu membutuhkan kerjasama. Untuk itu kami mengajak ke semua pihak agar bersama-sama dengan kita di Paniraja Keistimewaan untuk menjaga situs dan cagar budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga semua bentuk sejarah yang ada di Yogyakarta? Tentu kami di Paniraja juga sangat terbuka apabila pada akhirnya ada beberapa aktivitas yang ada di situs atau cagar budaya yang pada akhirnya membutuhkan pendanaan-pendanaan yang tentu dalam rangka mengembangkan situs yang ada di Yogyakarta atau cagar budaya Yogyakarta sehingga jangan sampai hilang dari daerah istimewa Yogyakarta. Arsitektur Nagari Ngayogyakarta atau populer disebut sebagai sumbu filosofi Yogyakarta inilah yang tahun 2024 silam ditetapkan UNESCO sebagai warisan pusaka budaya dunia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai religiusitas, leadership, visi keserasian, dan keselarasan hubungan antar manusia dan semua makhluk ciptaannya atau Hamamayu Hayuning Bawono. Hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-270 telah ditetapkan 2 tahun yang lalu. Tentu perjalanan menjadikan hari jadi sesuatu yang luar biasa karena memerlukan diskusi yang mendalam dengan berbagai macam pihak. Dan terima kasih karena pada saat ini sudah ada hari jadi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta bertepatan dengan Hadeging Nagari Ngayogyakarta, sehingga sesuatu yang luar biasa, perjalanan menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang istimewa memang betul-betul telah dilakukan pada waktu itu. Bagaimana perjuangan, perjalanan, termasuk kedaulatan dari Yogyakarta yang awalnya menjadi negara tersendiri kemudian bergabung ke negara Republik Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik. Tentu kewajiban dari kita bagaimana kemudian
hari jadi yang sudah ditetapkan ini menjadi dasar untuk kita untuk bergerak lebih bagus lagi, menyempurnakan hal yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu, apa yang ada di kita tidak hanya sekedar memperingati hari jadi, tapi bagaimana menjadikan Yogyakarta sesuai dengan keinginan dari masyarakat di Yogyakarta. Sebagai generasi masa kini, kita tak boleh melupakan sejarah masa lalu. Dari sejarah, kita mengambil hikmah dan kearifan yang nilainya sangatlah berharga sebagai bekal membangun peradaban yang lebih cemerlang. Saya Aris Eko Nugroho, Pandhelpati Pandeloka Keistimewaan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-270 kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga Daerah Istimewa Yogyakarta terus meneguhkan jati dirinya sebagai daerah yang penuh dengan sejarah, penuh dengan budaya, dan juga memiliki kearifan lokal yang lestari. Dengan semangat Jogja, Tumoto, Tuwuh, dan Ngrembaka, mari bersama-sama menjaga keseimbangan dan juga membangun Yogyakarta agar tetap menjadi tempat yang nyaman, tempat yang lestari bagi seluruh warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga warga Daerah Istimewa Yogyakarta semakin sejahtera. Dirgahayu ke-270 Daerah Istimewa Yogyakarta.